Bagaimana memastikan dan mengetahui penerima bantuan saldo ekstra 200.000 dapat atau tidak? Ketika pertanyaan ini muncul di benak, untuk menjawab rasa penasaran apakah keaktifan pada peserta Bansos Kementerian Sosial reguler ini, ikuti beritanya hingga tuntas agar bisa memahami dan mengetahui kepesertaan pada bantuan sosial termasuk bonus ekstra jelang Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa bansos senilai 200.000 akan cair sebelum Ramadan 2022. Dengan adanya bantuan tambahan atau bansos ekstra jelang Ramadan, pemerintah berharap dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Adapun penerima bansos ekstra jelang Ramadan 2022 ialah masyarakat dari golongan keluarga penerima manfaat KPM yang memiliki kartu sembako. Bansos ekstra ini dialokasikan bagi 18,8 juta KPM sebagai implementasi program pemulihan ekonomi nasional PEN dari pandemi COVID-19. Salah satu syarat untuk mendapatkan bansos ekstra jelang Ramadan 2022 ialah masyarakat yang memiliki kartu sembako atau sering diistilahkan kartu merah putih. Namun, apakah semua yang memiliki kartu merah putih ini mendapatkan saldo bonus? Sobat PKH Reportase, di sini tim reportase PKH akan menjelaskan cara mengecek penerima bantuan ekstra saldo 200.000 sebelum Ramadan dan bantuan reguler Kementerian Sosial secara detail agar masyarakat tidak harus bolak-balik menggesek kartu sembakonya. Namun, yang baru berkunjung silahkan diklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu untuk berlangganan berita terbaru secara gratis dari channel PKH Reportase yang menyajikan berita aktual, terpercaya, dan mendidik. Sobat PKH Reportase, perubahan pola bayar bantuan pada program sosial pangan di mana sebelumnya akrab dikenal dengan bantuan pangan non-tunai BPNT, merupakan program bantuan pemerintah yang dicairkan setiap bulannya sebesar Rp200.000. Bansos ini biasanya diberikan dalam bentuk barang, pangan, dan sembako. Namun, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, akan ada percepatan penyaluran bansos di 3 bulan pertama jelang Ramadan, yaitu di bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Penyaluran bansos diberikan dalam bentuk non-barang, sebagaimana tertuang dari Peraturan Presiden Perpres dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Bagaimana cara mengecek penerima saldo bonus 200.000 menjelang Ramadan? Perlu diketahui bahwa penerima saldo bonus 200.000 adalah peserta BPNT reguler dengan kuota penerima 18,8 juta penerima manfaat yang terdiri dari 10 juta keluarga penerima manfaat PKH yang terdaftar secara aktif di DTKS sebagai KPM BSP Sembako BPNT. KPM BPNT murni dengan kuota 18,8 juta KPM. Untuk mengetahui apakah Sobat PKH adalah penerima saldo bonus 200.000, tentunya KPM terdaftar sebagai peserta aktif program sembako DTKS yang ditandai dengan 2 poin berikut. Poin pertama, KPM penerima saldo bonus adalah juga peserta BSP Pangan BPNT yang telah mendapatkan bantuan 600.000 melalui kantor pos kemarin. Poin kedua, tidak terdeteksi sebagai warga yang sejahtera, tidak meninggal dunia, tidak pindah wilayah, dan bukan sebagai PNS TNI Polri atau pensiunan PNS TNI Polri. Kedua poin ini didasarkan pada pemutakhiran bulan terakhir pada 6NG yang telah disahkan oleh Bupati Wali Kota masing-masing daerah. Berikut cara pengecekan status kepesertaan dan periode salur terakhir. Cara cek nama penerima Bansos BPNT atau Kartu Sembako 2022. Pertama, KPM mengakses cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, lengkapi data diri sesuai KTP seperti nama, tempat tinggal yang meliputi provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa. Selanjutnya, isi kode berikutnya. Setelah itu, klik tombol cari.
Buat KPM semua, supaya tidak lagi bingung ketika melakukan cek nama kepesertaannya lewat link cekbansos.kemensos.go.id, yang perlu diperhatikan, pertama, ketika sukses login atau masuk web cek bansos nama masuk DTKS, jika statusnya adalah ya, berarti masih tercatat sebagai peserta. Yang kedua, apabila status trip berarti belum terdaftar sebagai peserta. Ketiga, jika pada kolom keterangan itu sudah proses bank, tidak berarti pasti ada pencairan, tetapi ada kesempatan mendapatkan bantuan jika proses on spam lolos dan tidak ada perbedaan data yang bersumber dari Kementerian Sosial dengan data bank, misalnya perbedaan huruf, spasi, dan tanda baca pada nama KPM. Yang keempat, hasil cek bansos status penerima PKH berisi ya, tapi di kolom keterangan berisi ART. Sobat PKH Reportase, ART merupakan kependekan dari anggota rumah tangga. Kemunculan keterangan tersebut dalam cek bansos artinya nama dan pengaturan alamat yang dimasukkan terdeteksi sebagai anggota rumah tangga atau anggota keluarga dari keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH. Perlu diketahui bahwa PKH merupakan program berbasis keluarga, bukan individu. Apabila keluarga Anda merupakan KPM PKH, artinya seluruh anggota keluarga Anda yang ada dalam kartu keluarga yang sama akan terdeteksi sebagai penerima apabila melakukan pengecekan. Jumlah bantuan yang diterima keluarga tersebut tergantung pada pemenuhan kriteria komponen yang dimiliki keluarga tersebut. Yang kelima, hasil cek bansos status penerima PKH berisi iya, tapi periode tidak ada atau kosong. Jawabannya, kemungkinan keluarga Anda pernah menjadi KPM PKH namun statusnya non-aktif atau pernah sedang diusulkan namun tidak sampai pada tahap pengesahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2021 hingga 2022 ini, proses validasi data usulan penerima bantuan dilakukan setiap menjelang periode penyaluran. Sehingga, pernah menerima bantuan periode sebelumnya belum tentu pasti menerima di periode berikutnya, apabila pada saat validasi data KPM terdeteksi tidak padan dengan data kependudukan di Dukcapil Pusat. Yang keenam, jika dalam data New DTKS dalam kolom masih ada tanda stripnya, berarti nama KPM tersebut belum jadi peserta karena data masih diproses baik di validasi by sistem maupun validasi verifikasi pendamping. Selanjutnya, untuk memastikan dapat tidaknya bantuan baik PKH BPNT ataupun PBI bisa dilihat pada kolom periode salur terakhir pada bulan berjalan. Jika periode masih tahun 2021 berarti nama KPM datanya masih belum selesai perbaikan maupun pemadanan. Tetapi bila periode sudah 2022 pada bulan berjalan saat ini, maka akan ada kesempatan mendapat bantuan di tahun 2022. Sobat PKH Reportase, perlu diketahui, cek bansos hanya melakukan pengecekan berdasarkan nama dan wilayah, sehingga untuk beberapa kasus kesamaan nama, masyarakat sulit memastikan apakah data yang muncul pada hasil pengecekan memang benar sesuai dengan pemilik nama yang dimaksud. Pengecekan secara lebih akurat dapat dilakukan menggunakan NIK oleh Dinas Sosial setempat. Silahkan ajukan permohonan pengecekan apabila diperlukan dengan menunjukkan identitas yang sah, yakni KTP dan kartu keluarga. Petunjuk dan teknis bahkan telah diterbitkan Kementerian Sosial sebagai payung hukum yang menaungi percepatan pencairan bansos secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Sehingga masyarakat yang memiliki kartu sembako dapat mencairkan dana bansos ekstra sebelum Ramadan 2022 tiba. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kementerian Sosial terkait jadwal dan tanggal pencairan bansos ekstra Ramadan 2022 tersebut. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 45,12 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.